Halo Gabuters, dimanapun kalian berada, keran di WC udah dimatiin apa belum? Silahkan dicek. Di dunia ini, banyak hewan yang mempunyai bagian tubuh untuk melindungi dirinya atau untuk berburu makanan. Senjata tersebut bisa berupa tanduk, taring, cakar, dan yang pasti bukanlah lidah untuk melukai hati perasaan pasangan. Namun, apa yang terjadi jika senjata yang dimiliki hewan tersebut lambat laun malah bisa membunuh hewan itu sendiri? Salah satu tim MWS yang pernah kursus menjahit di Zimbabwe telah mencari fakta-fakta tentang hewan-hewan yang memiliki bagian tubuh yang bisa membunuh dirinya sendiri. Simak pembahasannya. Cekidot. Domba argali atau juga bisa disebut embe argali dikenal sebagai domba pegunungan dan merupakan salah satu domba terbesar di dunia. Dan konon katanya lebih besar daripada bagong. Teman-teman tahu bagong? Cari di Syekh Google. Domba argali jantan biasanya memiliki tanduk besar dan berukuran lebih besar daripada domba argali betina. Tanduk argali berbentuk putaran spiral dan domba argali jantan biasanya menggunakan tanduknya untuk melindungi dirinya dari musuh atau untuk bersaing satu sama lain. Namun, selain menjadi senjata potensial untuk bertahan dan menyerang, tanduknya sendiri juga bisa menyebabkan luka fatal bagi diri domba itu sendiri. Mamam. Bila kalian melihat lebih dekat lagi pada tanduk-tanduk mereka, saat domba bertambah kolot dan tanduknya menjadi lebih besar, tanduknya bisa menembus pipi-pipi mereka sendiri, dan pada akhirnya embe-embe tersebut bisa mati gara-gara tanduknya yang mematikan. Burung elang pastinya berbeda dengan burung gereja yang juga sering kita jumpai di atap-atap masjid. Burung elang bisa hidup hingga umur 70 tahun, dan saat berusia 40 tahun, elang harus menjalani transformasi yang menyakitkan karena penuaan pada fisiknya. Paruhnya yang bengkok, memanjang hingga mencapai dadanya, dan bisa menusuk dadanya sendiri. Bulu-bulunya semakin lebat dan juga berat. Cakar-cakarnya pun semakin bengkok memanjang, dan hal inilah yang membuat elang sangat kesulitan untuk menjalani kehidupannya, alias susah makan, terbang, apalagi melakukan pengencerotan. Hingga memaksanya memilih antara mati perlahan atau mempertahankan kehidupannya dengan pengorbanan yang menyakitkan. Dan pastinya, lebih menyakitkan melebihi melihat foto mantan. Jika elang tetap ingin mempertahankan kehidupannya, ia akan mengisolasi dirinya di dataran tinggi selama 150 hari. Burung elang akan menghantamkan paruhnya ke bebatuan hingga paruhnya akan patah dan juga coplok. Kemudian, mencabut cakar-cakar lamanya dan menggoreskan ke benda-benda yang keras. Lalu, menunggu paruh dan cakar-cakar tersebut tumbuh kembali dan tergantikan dengan yang baru. Merinding ya saya juga bacanya. Setelah itu, elang akan mencabut bulu-bulu lamanya yang lebat dan juga berat agar tumbuh bulu-bulu yang baru. Dan yang untuk selanjutnya, elang pun siap menjalani 30 tahun dari sisa hidupnya. Seperti namanya, penampakan bagong rusa, maksud saya babi rusa, terlihat seperti campuran antara hewan babi dengan rusa. Namun aslinya, ini adalah jenis babi. Babi rusa hanya ditemukan di hutan di Sulawesi, Indonesia. Kalau babi yang sering muncul malam-malam di rumah warga, ya pasti kalian tahu sendiri kan lah ya.
Keanehan dari binatang ini terletak pada bentuk gigi taringnya yang melengkung ke dalam dan hanya dimiliki oleh pejantan. Saat usianya semakin tua, taring tersebut semakin panjang mengarah ke kepala babirusa itu sendiri dan dapat menembus tengkoraknya. Mirip-mirip lah kan ya, kayak domba argali yang tadi, tapi kalau babirusa yang ini nembusnya ke jidat. Itulah hewan-hewan yang memiliki bagian tubuh yang bisa membunuhnya sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar saya dapat uang dari AdSense untuk membeli nasi padang yang berada di belakang rumah saya. Bosan makan Indomie terus setiap hari? Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam gabut Indonesia.